Bisa diikuti nih sampai sini? Bisa Ibu. Yang lain gimana? Bisa, Ibu. Bisa Bu. Bisa ya? Oke. Berarti ini adalah jumlah kebutuhan yang diperlukan ya, jumlah kuota atau jumlah bandwidth yang diperlukan untuk satu area itu eh, adalah 0,2 gigabit per detik, 0,2 gigabit per detik. Nah, di sini kita itu maksudnya mau merencanakan gitu ya. Kan tadi apa namanya? Dalam satu area itu butuhnya segini 0,2 gigabit per detik, terus dia ada 10.000 orang ya, ada 10.000 orang. Nah, di sini kita akan menghitung berapa sih jumlah base station yang diperlukan untuk bisa mengcover atau melayani kebutuhan minimal 0,2 gigabit per second ini. Ya gitu maksudnya. Nah, tujuannya itu. Nah, sebenarnya untuk kita apa namanya menghitung ya dalam satu area nih, misal di satu area apa ini ya, Sukarame gitu. Area Sukarame. Misalnya ada operator baru gitu ya. Ada operator baru dia mau bangun jaringan di sini, terus dia nanti menghitung gitu. Saya butuhnya jumlah base station berapa ini bisa mencakup semua area ini. Nah, itu tuh eh, ada dua ada dua pendekatan ya, dari apa namanya, dari yang pertama itu dari capacity demand, yang kedua dari coverage demand ya. Nah, kalau capacity demand artinya pendekatannya itu dari apa, dari jumlah bandwidth yang diperlukan, seperti yang kita hitung ini tadi, yang dibutuhkan segini, nanti butuh jumlah base stationnya berapa, kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau coverage itu artinya tadi itu kan satu base station itu kan dia punya daya jangkauan luas sinyalnya ya, apakah 1 kilo, 2 kilo gitu ya. Nah, apakah nih misalnya dalam satu area ini ya, dalam satu area ini apakah nanti jumlah base stationnya itu bisa mencakup atau melingkupi semua daerah ini gitu ya. Jadi misalnya nih, jadi gini, jadi intinya untuk kita menghitung berapa jumlah base station yang diperlukan itu harus memenuhi keduanya ini, apakah capacity demand atau coverage demand, kayak gitu. Jadi misalnya ya, misalnya itu ada suatu area, di situ tuh penduduknya mungkin jumlah apa namanya 1 kilometer persegi ya, 1 kilometer persegi itu apa, satu area panjangnya 1 kilometer, lebarnya satu, tadi panjang ya ini, lebarnya ini, tingginya 1 kilometer, gede kan, 1 kilometer kali 1 kilometer itu kan gede, 1 kilometer persegi. Nah, tapi cuman diisi sama, misalnya ya karena sepi banget, cuman diisi sama 4 orang gitu di area seluas ini. Nah, kalau hitung-hitungan apa sih, secara kita hitungan cepat atau intuisi aja gitu ya. Misalnya dia pakai berapa sih yang low aja nih, 1,44 gigabyte per month gitu. Kalau secara apa namanya eh, perhitungan tadi, apa ini ya, dibutuhkan misalnya ya 20 kilobit per second per orang. 4 orang cuman butuh berapa berarti? 80 ya, ya kan? Kalau per orangnya itu dia butuhnya apa? Butuhnya 20, berarti total untuk area ini ya itu
butuhnya cuma 80 kilobit per second untuk 4 orang gitu kan. Nah, kalau 80 kilobit per second, kalau misalnya kita lihat di sini tadi, yang mereka udah punya nih ya, satu base station dengan dia punya bandwidth 10 MHz saja udah nyisa banyak gitu. 10 MHz ini nanti dikali sama spektrum efisiensi ya. Nanti artinya 10 9, sekian megabit per second gitu kan. 9, sekian megabit per second itu sangat jauh lebih besar daripada apa? Daripada ini tadi. Misal yang 80 tadi. Artinya sebenarnya kalau dari capacity demand itu kita cuman cukup untuk 1 kilometer ini cuman butuh satu base station aja secara kapasitas ya, secara permintaan kuotanya gitu. Nah, tapi apakah misalnya kalau tadi ini base stationnya daya jangkau antenanya itu cuman tadi ya 600, tadi itu 600 meter ya, 600 meter. Nah, apakah semua area ini itu bisa kejangkau sama sinyalnya kalau cuman satu base stationnya? Karena tadi jangkauannya tadi 600 meter ya, sedangkan luas areanya itu 1 kilo. Kejangkau nggak? Ketutup, kena sinyal semua nggak nih satu daerah ini? Kira-kira. Enggak kan ya? Kan sel itu anggapannya adalah lingkaran. Segini cuma 600 gitu. Jari-jarinya tuh 600. Ya kan, sedangkan tadi luasnya aja 1 kilo. 1 kilo itu 1000 meter kan? Artinya ya ini perhitungan kasar aja ya. Paling enggak itu 2 base station gitu. Ya untuk dia cover. Tapi paling enggak 2 base station untuk dia cover semua area. Nah, jadi kalau tadi dari capacity demand sebenarnya satu base station aja cukup secara kuota nih, secara bandwidth-nya. Tapi secara coverage dia nggak nutup gitu. Nah, jadi perencanaan dimensi jaringan itu harus cover dua-duanya ini, capacity maupun coverage, kayak gitu. Dan dicari yang paling, maksudnya dengan harga yang seminimal mungkin gitu ya. Tadi ini satu base station aja bandwidth-nya udah udah nyisa banyak gitu kan. Tapi secara coverage itu tidak tidak cukup. Jadi mesti 2 ya, 2 berarti sisa yang tidak akan tergunakan tuh pasti akan banyak banget kayak gitu. Nah, mungkin ya artinya ini kan kondisi ideal ya. Ini di kuliah ini nyeritain teorinya gitu ya. Ya, tapi kalau secara real praktek namanya orang bisnis ya, paling nggak balik modal ini dia. Bangun sekian miliar di sini gitu kan, terus yang pakai cuma 4 orang, ya artinya ditinggalin gitu. Apa sih namanya? Ya namanya orang bisnis ya pasti nyarinya profit gitu, bukan mau beramal gitu kan. Ya mungkin ada gitu. Tapi ya mungkin kita lihat kadang kalau misalnya di daerah yang ya emang terpencil gitu kan, ya mungkin orang di situ juga udah pasrah aja gitu kan, nggak dapet sinyal karena emang nggak bisa bikin balik modal kayak gitu. Nah, tapi ini secara teori ya, perencanaan itu harus cover 2 jenis demand ini, apakah dia capacity atau coverage kayak gitu. Nah, untuk tadi itu untuk yang demand jenis ini ya, jenis perlu dihapus enggak? Ini aja. Yang demand jenis low ya. Nah, sekarang itu yang high 7,20 GB. Ini dengan cara yang sama tadi ya, dengan ini cara yang ini itu akan
apa namanya, dapat nilainya per orang itu 100.000 bit per second atau 1 gigabit per second. Ini total 10.000 orang kalau yang ini ya. Kalau in total ini artinya untuk 10.000 orang. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ini saya hapus saja ya. Nah, apa namanya? Nah, selanjutnya ini kan ini permintaan dari kondisi ya, permintaan pengguna. Nah, sekarang yang disediakan operator. Kita lihat yang disediakan operator. Solusi yang ditawarkan itu apa? Untuk area jenis WAD ya, Wide Area Deployment ya. Kan tadi ada atau makrosel itu kan tadi ada 2 jenis ya. Apakah 10 atau 20 MHz gitu. Nah, jadi dalam satu ini tuh gimana ya? Dalam kan 10 atau 20 MHz itu kan adalah jumlah yang atau jumlah spektrum, lebar spektrum yang diperoleh operator itu dia dapat lelang dari pemerintah gitu kan. 10 MHz. Nah, 10 MHz konversinya ke Mbps itu gimana? Nah, site per site ini artinya per BTS ya. Per BTS. Nah, jadi kalau sekarang kita ngelihat satu sel ya. Misalnya tadi satu area 1 kilometer persegi, terus apa namanya di sini ada sel-selnya kan. Dan kita ini belum tahu berapa. Cuman ini kita mau hitung per selnya itu ada berapa kuotanya gitu ya. Nah, dalam setiap sel ini ada BTS-nya. Yang tadi si operator itu ada yang dapat 10, ada yang dapat 20 ya. Nah, di sini spektrum efisiensinya untuk konversi ke Mbps itu spektrum frekuensinya dikali dengan efisiensi spektrum 1,67 nih efisiensi spektrumnya. Nih, spektral efisiensi ini artinya efisiensi spektrum untuk WAD itu outdoor itu 1,67 ya. Kalau yang indoor 3 kayak gitu ya. Nah, kita lihat yang WAD dulu tadi kan 1,67. 1,67 mana tadi? 1,67 kemudian dikali 3 sektor. Nah, 3 sektor itu apa? Ini kalau misalnya kita zoom in ya, kita lihat satu sel. Satu sel itu ada antena, ada base station. Nah, tapi sebenarnya base station 1 di sini itu dia punya 3 antena. Ada 3 ya. Kan ini sebenarnya lingkaran atau sebenarnya heksagonal. Tapi supaya cepat kita bisa anggap dia ini lingkaran gitu ya. Lingkaran. Kalau lingkaran itu 360 derajat ya. Nah, kalau dibagi 3 berarti berapa? 120 kan. Nah, jadi di tiap region ini itu dia punya antena. Tapi base stationnya 1, towernya 1. Tapi ada 3 antena. Itu makanya sering kalian lihat kan, kalau kalian perhatikan itu di tower yang base station yang merah-merah itu dia ada antenanya tuh yang kayak kotak putih gede ya, itu sebenarnya dari bawah aja kecil. Itu sebenarnya besar dan itu ada 3, dia ke 3 arah yang berbeda. Nah, itu artinya 3 sektor gitu. 3 sektor. Nah, jadi apa? Jadi yang dapatnya dari pemerintah itu 10 itu dikali 3 untuk satu base station. Jadi dia dapatnya sama ini, jangan ketinggalan spektral efisiensinya. 10 kali 1,67 kali 3 sektor. Jadi satu sel
Satu sel itu kapasitasnya adalah 50 megabit per second. Satu sel itu, satu tower. Ya, ada 3 antena. Ya, 50 megabit per second. Ini untuk yang 10 megahertz. Yang dapat dari pemerintahnya dapat 10. Yang dapat 20 tentu lebih gede lagi dapatnya, kapasitasnya jadinya. 500 megabit per second. Kayak gitu. Sampai sini dulu, bisa diikuti ini. Menghitung kapasitas per sel. Ini kapasitas per sel. Kalau ini tadi, ini adalah kondisi real, problemnya gitu kan, yang mesti kita selesaikan. Ini yang ditawarkan operator, tadi ada yang dapat 10 sama 20 MHz. Ya. Terus masalah apa sih namanya coverage ini bukan masalah ya di sini karena sudah mengcover lebih dari 1 kilo square meter, 1 kilometer persegi ya, atau total areanya kayak gitu. Jadi satu apa sih namanya satu site itu dia udah cover untuk total area. Nah ini untuk yang WAD kan, WAD. Kemudian sekarang kayak yang LAD ya. WAD, LAD dilihat lagi kembali. WAD, LAD ini adalah jenis teknologi radio akses ya. Tadi wide area deployment atau low area deployment. Kalau wide ya outdoor gitu ya. Kalau LAD itu yang dia indoor. Kalau indoor berarti dia lebih kecil. Jangkauannya nggak mungkin lebih gede dari si outdoor kayak gitu. Langsung aja connect-nya ke mall kayak gitu kan. Ke mall-mall itu kan kayak AP, kayak access point-nya WiFi aja gitu. Nah, itu. Nah, ini untuk yang indoor ya, itu 5 MHz ya. Ininya dapatnya spektrumnya lelangnya. Jadi di sini 5, dari sini 5 MHz dikali spektral efisiensinya 3 tadi ya di tabel itu. Spektral efisiensinya 3. Kemudian sektornya untuk indoor itu 1. Karena biasanya dia di gedung di tembok naroknya itu. Ya, di dinding itu. Tuh Omni itu kalau Omni itu cuma 1, jadi nggak dibagi 3. Ya pokoknya 1 aja gini, gitu arahnya nanti kemana, kayak gitu. Jadi dia tidak ada sektoral gini, jadi pengalinya 1. Sehingga 5 kali 3, 15 Mbps per access point. Nah di sini kalau indoor itu ngomongnya istilahnya udah access point ya. Sebenarnya access point ini posisinya sama kayak BTS gitu, site gitu. Jadi access point itu tidak hanya apa istilahnya ini WiFi gini, WiFi yang biasanya kita tahu gitu ya. Nah terus dari jumlah orangnya ya, di sini satu pimento cell itu harus dideploy per 10 orang. Jadi per 10 orang itu di apa namanya? Per 10 orang itu di cover sama satu access point tadi ya, per 10 orang. Kalau ada 10.000 orang berarti butuh 1.000 access point ya kan? Butuh 1.000 access point. Dan 1.000 access point ini sudah apa? Melebihi dari 15 gigabit per second ya. Udah 1.000 ini kan tadi gini ya, per 10 orang itu dilayani atau bisa di cover sama satu access point. Kalau ada 10.000 berarti butuh 1.000 access point gitu kan ya. Nah 1.000 access point berarti total bandwidth-nya berapa ini? Total kapasitasnya 15 mega ya, 15 juta kali 1.000 berarti 15 giga.
Nah, 15 GB per second ini sudah lebih dari apa ini demand yang dibutuhkan ini. Jadi coverage itu coverage sama capacity-nya udah tercukupi gitu. Jadi apa namanya nggak ada masalah gitu. Kalau kalau satu apa namanya satu site-nya itu 15 megabit per second. Nah, sampai sini ya. Bisa diikuti nggak nih? Bisa, Ibu. Oke. Nah, ini coba kita lihat yang operator A dulu ya. Ini saya rencananya nanti sampai sekitar 2:30 aja ya. Karena kalau ngabisin sampai kos biaya kayaknya nanti sampai 2 jam gitu. Nah, tapi di sini mungkin nanti saya batasin sekitar 1 jam lebih aja ya. Jadi nanti mungkin di minggu depan masih melanjutin ini. Kayak gitu ya. Nah, cuman ini sekalian menghabiskan waktu ini Zoom-nya. Nah, sekarang kita akan hitung. Tadi udah ngitung tuh problemnya, butuhnya berapa di sini ya. Di sini butuhnya berapa. Terus yang bisa kapasitas masing-masing teknologi ya, WAD, LAD kapasitasnya berapa. Nah, sekarang kita mau lihat per operator. Ya. Operator A itu dia teknologinya WAD, indoor berarti, bukan outdoor. Indoor dengan 10 MHz dia dapatnya. Ya. Nah, karena demand-nya ada 2, kita bagi 2. Untuk low demand 0,2 gigabit per second ya. Ini udah total ya. 0,2 gigabit per second. 0,2 gigabit per second. Ini kan tadi WAD berapa? 50. Berapa nih? Kadang supaya ini ya, nggak apa namanya, nggak bingung. Kadang nggak apa-apa satuannya tuh disamain. 0,2 tuh tadi berapa tadi? Gigabit 200 Mbps ya. Mana. 200 Mbps. 0,2 gigabit per second itu sama dengan 200 Mbps. Nah, kita lihat WAD. WAD tadi berapa kapasitas? Kapasitas itu artinya yang bisa dilayani ya, maksimum. Itu 50 megabit per second. Nah, 50, satu site, satu BTS 50, untuk mencapai 200 Mbps, dia berarti butuhnya 4 ya. 4 kali 50 ya 200 kan, 200 Mbps gitu. Jadi untuk low demand dengan WAD operator A 10 MHz itu bisa dilayani oleh 4 base station. Dan catatan dia udah punya 4 site modal sebelumnya kayak gitu ya. Nah, ini dia 4. Terus untuk high demand 1 gigabit per second berarti berapa Mbps? 1000 megabit per second. 1000 Mbps ya. 1000 Mbps ininya tadi ini masih WAD ya, masih WAD 10 MHz berarti kapasitasnya kita lihat yang ini 50 Mbps untuk mencapai 1000 berarti 50 kali 20 ya atau 1000 dibagi 50 gitu kan, jadi 20 base station. Nah, untuk high demand dia butuh 20 base station dengan catatan 4 dia udah punya, yang modal berarti yang baru dia butuh 16. Baru bangun dari awal. Kayak gitu. Nah, dan dengan cara yang sama nih, operator B sama C juga kayak gitu. Operator B dia WAD dengan 20 MHz. Berarti WAD itu kita lihatnya yang ini 100 Mbps ini ya. Nah, jadi yang untuk low demand tadi berapa? 200 Mbps. 200 bagi 100. Dia butuh berarti 2 base station. Ya kan? Nah, 2 base station karena operator B ini bukan pemain lama, bukan
dia bukan pemain lama, jadinya dia belum punya modal, jadinya belum ada site sama sekali gitu kan. Jadi dia butuh dia 2 set baru gitu karena dia emang nggak ada sama sekali sebelumnya. Terus untuk high demand 1000 Mbps ini dibagi dengan 100. Jadi 10 butuh 10 base station. Ya 10 lah inilah dibangun. Kayak gitu. Ya, sampai sini dulu bisa dipahami nih. Bisa Ibu. Bisa ya. Oke, terus yang C. Yang C-nya ini biaya ya. Terus analisis. Oke, C-nya ini karena dia pakai ini ya. Pakai Pimento. Mana tadi? Nah, ini 1000 tadi nih. Ini saya hapus saja ya. Nah, kapasitasnya untuk satu akses point dia kapasitasnya 15 megabit per second. Terus untuk satu payment cell tadi itu ya 10 user. Nah, sehingga untuk 10.000 user dia 1000. Nah, 1000 ini ternyata dia udah cover mau low mau demand, udah mau gimana tadi, mau low mau high, karena butuhnya ini 0,2 sama 1 gigabit lah, dia aja udah sanggup 15 gigabit per second. Jadi nggak ada masalah. Yang LAD yang indoor itu dia 1000 access point kayak gitu ya, jumlahnya yang dipakai. Nah, kemudian di sini nanti ada ininya, perhitungan biayanya kayak gitu. Nah, paling ini perhitungan biaya ini karena bahannya dari sono ya, dari luar, jadi ini satuan harganya juga euro ya. Ya, kalau dirupiahkan ya udah ini besar gitu ya. Nah, paling untuk yang biaya ini kita lanjutkan minggu depan aja. Jadi ini saya kayaknya udah kebayang sih. Kayaknya nanti UTS-nya ini aja. UTS-nya take home akan mengerjakan ini, tapi nanti saya bagi untuk beberapa daerah yang berbeda gitu. Ya, misalnya nanti Adrian sama siapa ngerjain area mana, terus nanti Husain sama siapa ngerjain area mana, kayak gitu. Ya, dengan tipikal yang beda-beda. Ya, mungkin itu. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, sambil absen aja ya. Saya absennya nih karena tadinya cuma 4 orang, saya hafal. Sekarang udah nambah, saya udah nggak hafal lagi. Absensi perkuliahan kita pertemuannya ke 6. Taruh aja 6. Masih cukup nggak waktunya? 3 menit. Semoga masih cukup. Dah. Silakan absen pakai siakat. Maaf Bu, saya nggak bisa scan barcode. Gimana ya Bu? Kenapa? Siapa namanya? Saya Bu Ahmad Kusaini Bu. Husaini. Loh, ketutup QR code-nya. Bentar. Saya ada bermasalah di Pocket sekitar 4 semester yang lalu Bu. Sampai sekarang jadi udah nggak pakai Pocket lagi.
Nggak pakai. Dan saya save di sini aja deh. Marcel, mana Marcel? Hadir, Bu. Mic-nya tadi. Zulfa, Hadir, Bu. kok kayak ngantuk? Christina, Hadir, Bu. Muhammad Adi Kurniawan, ada ya. Hadir, Bu. Gali. Nah, Randy Emre. Gali ada ya? Mana Gali? Gali. Di chat dia, Bu, Oke. balasnya, Bu. Oke. Tadi yang ada sismik itu siapa? Bisa hadir? Iya, Bang Randy. Saudara Randy. Oh, Randy, ya Randy ini. Oke deh. Ya udah. Paling ya, ini udah semua berarti ya. Oke, saya tutup aja, akhiri karena udah kurang dari 1 menit. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Ya, siang.